Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to trust you. When temptations comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my Sekali lagi yang mewakili pihak Rumah Sakit Umbu God, how I Larangan. need you. Saudara, siapkah bertemu My Allah? one Siapkah defense, kita bertemu Allah? my Pertanyaan ini hari ini righteousness. ditanya. Oh God, Siapkah kita how bertemu Allah? I need you. Di dalam keabadian bersamamu di sorga. Itu janjimu yang Engkau nyatakan bagi setiap orang yang percaya dan menaruh pengharapan hanya kepadamu. Sama dengan anak-anak, cucu menantu keluarga besar di sini akan digantikan dengan sukacita yang selalu baru yang berasal daripadamu. Dan di dalam duka cita saat ini, Oh, iya. Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu. Mari kita nyanyi semua. Sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa selamanya sana.
taklah melebihi Tuhanku Oke, yang di luar lepas. Yang di luar lepas. Oke. Coba, biar dua orang. Jangan keluar, biar dua orang. Bersiap-siap, kita akan masuk pada acara yang berikut, yakni peletakan krans bunga. Pilih gue. Dengan setulus hati mau menyampaikan terima kasih banyak Bapak Pendeta yang mutabir, BPMJ GKS, Jemaat Umamapu dan semua yang terlibat dalam prosesi ini. Sekali lagi kami tidak bisa membalasnya, hanya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Selamat sore untuk kita semua. Shalom. Keluarga mengundang Bapak Mama yang belum mengambil bagian dalam jamuan makan bersama untuk bisa mengambil hidangannya di tempat yang disediakan. Ada 2 tempat di samping rumah ini dengan menu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Lagu yang saya nyanyikan tadi pasti sudah tidak asing bagi kita umat Kristen, bahkan sangat familiar. I have decided to follow Jesus, atau mengikut Yesus keputusanku. Lagu yang sederhana namun indah. Lagu yang sering kita nyanyikan di persekutuan kita. Tapi apakah kita tahu kisah pilu di balik lagu itu? Kisah ini terjadi sekitar tahun 1800-an di sebuah desa kecil bagian timur India. Desa tersebut dihuni oleh beberapa suku yang masih primitif. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 2 orang anak mereka yang memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mendengar hal tersebut, kepala suku menjadi sangat marah dan memerintahkan semua warga untuk berkumpul di alun-alun desa dan memanggil keluarga yang sudah menerima Yesus tersebut untuk diadili di tengah-tengah warga. Kepala suku menatap mereka lalu berkata kepada pria tersebut, "Jika engkau dan keluargamu tidak menyangkal Kristus saat ini juga, kamu dan keluargamu akan mati." Pria itu tidak tahu harus menjawab apa atau berbuat apa. Hanya satu kata yang terlintas di kepalanya, yaitu penggalan lagu yang dia ciptakan sendiri ketika ia pertama kali mengenal Yesus sebagai Juru Selamatnya. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Maka pada saat itu juga, kepala suku memerintahkan anak buahnya menghujamkan tombak kepada kedua anaknya yang tidak berdaya, dan akhirnya mati. Tidak sampai di situ saja, sang kepala suku kembali meneriakkan kalimat, "Jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu itu, bukan hanya anakmu yang mati, istrimu juga akan mati." Tetapi sekali lagi, bukannya menyerah, pria tersebut justru mengucapkan kalimat, "Though none go with me, still I follow. No turning back, no turning back." Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. Sekejap saja, setelah mendengar kalimat itu, kepala suku memerintahkan untuk membunuh istrinya. Setelah kematian istrinya yang tragis, pria itu diberi satu kesempatan terakhir untuk menyangkal Kristus dan berbalik dari imannya itu. Tetapi dengan mantap pria itu berucap, "The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back." The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Ternyata itu menjadi ucapan terakhir yang keluar dari dirinya, karena kepala suku itu kemudian membunuhnya. Meskipun pria tersebut dan keluarganya menjadi martir pada saat itu, ternyata kematian keluarga itu berdampak besar sebagai jalan masuknya Injil Kristus diterima dan berkembang pesat di daerah itu. Karena sesuatu yang luar biasa terjadi.
Beberapa waktu berjalan, kepala suku menjadi terganggu dan penasaran. Mengapa ada orang yang begitu kokohnya percaya dan beriman kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus? Hal itulah yang membawa kepala suku akhirnya bertemu secara pribadi dengan Kristus dan menjadi percaya karena kesaksian hidup keluarga yang telah ia bantai. Ia lalu memanggil seluruh warganya untuk berkumpul di alun-alun desa tempat keluarga itu dibantai. Di sana dia menyatakan imannya kepada Yesus Kristus di hadapan seluruh warga, dan perbuatannya itu mendorong semua warganya untuk beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Mulai saat itu, kekristenan menjadi berkembang pesat di daerah itu. Kata-kata dari pria itu pun digubah menjadi suatu lagu him yang indah oleh seorang misionaris India, Sadhu Sundar Singh. Lagu ini kemudian diaransemen oleh komposer Amerika bernama William Reynolds. Kesaksian dari kisah lagu ini mengingatkan setiap orang percaya bahwa mengikut Yesus bukan hal yang mudah. Satu benih yang mati menghidupkan jutaan benih lainnya. Akan ada banyak tantangan, bahkan melibatkan nyawa sekalipun. Tetapi keteguhan iman dan pengharapan selalu menolong setiap orang percaya untuk tetap percaya. Tantangan dalam setiap zaman bisa berbeda-beda, tetapi prinsipnya adalah tetaplah kuat berpegang pada iman kita kepada Yesus. Kiranya kita dimampukan untuk tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan, hingga Ia mendapati kita setia sampai akhir hidup kita. Amin. Was lost in sin, but Jesus took me in, and then a little light from heaven filled my soul. It bathed my heart in love and wrote my name above, and just a little talk with Jesus made me whole. Now let us have a little talk with Jesus.